Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Eka Ardiansa, NPM 21012010456, kelas analisis multivariat C. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi logistik. Nah, di sini saya membuat uji form dengan judul Keputusan Pria dalam Memilih Kapten Barbershop sebagai tempat potong rambut dengan memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penilaian Anda terkait pelayanan Kapten Barbershop? Dan yang kedua, berapa biaya yang Anda keluarkan untuk potong rambut? Dan yang terakhir, apakah Anda memilih Kapten Barbershop sebagai tempat untuk potong rambut? Dan di form saya mendapatkan total 47 responden. Dan saya akan memindahkan 47 responden ini ke data di sheet. Nah, setelah data sudah dipindahkan di sheet ini, saya akan mengcopy data ini dan saya akan pindahkan di SPSS. Nah, pada SPSS ini kita pindahkan dulu ke menu data view, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah data udah berhasil kita pindahkan, kemudian kita pindah ke menu variable view. Nah, pada nama ini kita ganti. Yang pertama ini variabel satu, kemudian 2, kemudian yang terakhir ini Y. Nah, pada desimal ini kita ganti ke 0. Nah, ini ke 0. Kemudian label ini yang pertama sesuai dengan variabel pertama kita tadi, yaitu pelayanan Kapten Barbershop. Kemudian yang kedua, biaya potong rambut. Kemudian yang terakhir itu keputusan keputusan pemilihan Kapten Barbershop sebagai tempat potong rambut. Nah, pada X1-nya ini kita rubah di ordinal. Karena X1 pasti ordinal, kemudian X2 dan Y-nya kita pindahkan ke nominal. Nah, pada langkah pertama ini kita akan menguji hubungan korelasi antar variabel. Nah, caranya kita pencet analis, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Nah, ini kita pindahkan X1 kita pindahkan ke variabel ini, kemudian X2-nya juga kita pindahkan. Kemudian pada bagian ini kita centang pada bagian Spearman juga. Nah, kemudian kita pencet OK. Kita tunggu datanya jadi. Nah, setelah datanya udah keluar, maka di sini kita bisa lihat pada bagian tabel person ini mendapatkan 0,387 dan pada bagian tabel Spearman ini mendapatkan data dengan 0,378. Nah, berdasarkan hasil angka yang didapatkan tadi, bisa saya artikan bahwa korelasi antara kedua variabel ini rendah karena nilai persen dan spermanya di bawah 0,6 atau 0,7. Nah, pada langkah yang kedua kita akan menguji binari logistik. Nah, caranya yang pertama seperti kayak awal tadi kita pilih analis, kemudian ke regression, kemudian kita pilih binari logistik. Nah, pada bagian binari logistik ini, pada bagian dependen ini kita pindahkan variabel Y, kita masukin ke sini. Kemudian pada bagian covariance ini, X1
kita masukin sini, dan X2 kita masukin di sini, dan jangan lupa pada bagian option ini kita centang pada bagian classification plots, Hosmer limit show goodness of fit, correlation of estimate, dan iteration history. Kemudian kita pencet continue, kemudian kita pencet OK. Nah, setelah datanya keluar ini kita bisa lihat pada bagian cache processing summary. Nah, cache processing summary ini digunakan untuk melihat besar data yang digunakan dan missing data jika ada. Nah, berdasarkan hasil tabel di sini, data yang digunakan berjumlah 47 dan tidak ada missing data. Kemudian kita mencari pada bagian classification table. Nah, pada bagian classification table ini digunakan untuk melihat ketepatan model dalam memprediksi variabel terikat. Nah, berdasarkan tabel ini diketahui bahwa terdapat 11 dari 47 orang tidak memilih Kapten Barbershop sebagai tempat potong rambut dengan prediksi 5 orang diantaranya akan memilih Kapten Barbershop sebagai tempat potong rambut dengan tingkat ketepatan prediksi sebesar 54,5%, sedangkan 36 dari 47 orang memilih Kapten Barbershop sebagai tempat potong rambut, namun dengan prediksi 2 orang diantaranya akan menjadi tidak memilih Kapten Barbershop sebagai tempat potong rambutnya. Secara keseluruhan, ketepatan prediksi dari model atau data tersebut sebesar 85,1%. Nah, selanjutnya pada variable in the equation, variabel yang dihasilkan ini variabel pelayanan Kapten Barbershop menunjukkan nilai signifikan 0,012, kemudian variabel biaya potong rambut menunjukkan nilai signifikan 0,062. Nah, bisa kita interpretasikan variabel pelayanan Kapten Barbershop memiliki nilai lebih kecil dari 0,05, maka terbukti bahwa pelayanan Kapten Barbershop berpengaruh terhadap keputusan pemilihan Kapten Barbershop sebagai tempat potong rambut. Sedangkan variabel biaya potong rambut memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, terbukti biaya potong rambut tidak berpengaruh terhadap keputusan pemilihan Kapten Barbershop sebagai tempat potong rambut. Nah, sekian dari penjelasan regresi logistik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.